Halo, saya Maria Utari Estorina, kami dari kelompok 2. Jadi, dalam video kali ini saya akan membahas terkait definisi PPOK dan juga etiologi atau penyebabnya. PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik merupakan penyakit paru kronik yang dikarakteristikkan dengan adanya hambatan aliran udara pada saluran napas manusia. PPOK ini tidak sepenuhnya bersifat reversibel. Nah, pada pasien yang menderita PPOK, itu parunya tidak mengembang dengan baik karena adanya hambatan, yaitu penumpukan sekret pada paru-paru pasien tersebut. Penyebab atau etiologi dari PPOK yang pertama adalah paparan asap rokok. Jadi, jika seseorang sering terpapar asap rokok, baik dari perokok aktif atau perokok pasif, itu dapat menyebabkan terjadinya PPOK karena asap yang dihirupnya itu dapat masuk ke dalam saluran nafas sehingga menyebabkan peradangan atau inflamasi. Yang kedua adalah paparan asap polusi udara. Jadi, polusi udara juga dapat menyebabkan terjadinya PPOK, apalagi jika memasak dengan ventilasi yang kurang baik. Nah, asap-asap tersebut akan menyebar sehingga masuk ke dalam saluran napas dan menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi. Yang ketiga adalah pengguna narkotika. Perlu diketahui bahwa emfisema merupakan salah satu jenis PPOK. PPOK juga dapat terjadi pada pengguna narkotika karena di dalam narkotika itu mengandung zat berbahaya, yaitu kokain dan heroin. Misalnya heroin yang dibakar kemudian asapnya dihirup dapat masuk ke dalam saluran nafas dan menyebabkan peradangan atau inflamasi sehingga menyebabkan seseorang terkena penyakit paru obstruktif kronik. Dan yang keempat adalah AIDS. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome, HIV ini juga termasuk salah satu yang mempengaruhi terjadinya PPOK tanpa dipengaruhi oleh variabel lain seperti usia, paparan asap rokok, dan juga penggunaan narkotika. Manifestasi PPOK. Penyakit paru obstruktif kronis memiliki beberapa ciri-ciri manifestasi klinis yang mencakup 1. Sesak napas. Sesak napas adalah salah satu gejala dari PPOK di mana penderitanya akan kesulitan bernapas, terutama ketika mereka melakukan aktivitas fisik. Yang kedua yaitu batuk kronis. PPOK adalah salah satu penyebab dari batuk kronis di mana batuk kronis ini menghasilkan lendir dan akan bertahan pada penderitanya itu selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ketiga, pembengkakan bibir dan ujung jari. Di sini adalah gejala parah pada PPOK, di mana penderitanya akan mengalami pembengkakan pada bibir dan juga warna kebiruan pada ujung jari, dikarenakan kurang oksigen masuk ke dalam darah. Yang keempat, riwayat merokok. Riwayat merokok adalah salah satu penyebab utama dari PPOK karena adanya kolerasi antara paparan partikel atau gas berbahaya dan signifikan dan meningkatkannya respon utama pada saluran napas dan jaringan paru. Hasil pemeriksaan PPOK. Hasil pemeriksaan PPOK meliputi evaluasi tindakan medis dari dokter yang mencakup pemeriksaan diagnostik, meliputi yang pertama anamnesis. Anamnesis ini maksudnya di mana dokter menanyakan keadaan dari pasien. Yang kedua pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini salah satunya itu dengan mendengar napas di kedua lapang paru-paru menggunakan stetoskop. Yang ketiga itu spirometri. Spirometri ini tes yang dilakukan untuk mengukur kapasitas paru-paru dari klien. Apakah kapasitas paru-paru dari klien ini berfungsi dengan baik atau tidak. Yang keempat itu ada ronsen dada. Ronsen dada ini untuk melihat apakah paru-paru klien itu terjadi gangguan atau tidak. Yang kelima itu tes darah. Tes darah ini berfungsi untuk mengukur kapasitas oksigen di dalam darah. Yang keenam ini ada CT scan paru. CT scan paru dan ronsen ini ada berkaitannya juga. Tapi CT scan paru-paru ini lebih detail memeriksa atau menggambarkan bagaimana paru-paru dari klien. Yang ketujuh itu ada fungsi jantung. Karena PPOK ini dapat menyebabkan jantung juga terganggu, maka biasanya dokter menyarankan untuk melakukan tes fungsi jantung. Baik, kali ini saya akan menjelaskan penata laksanaan PPOK. Ada beberapa aspek penting dalam penata laksanaan PPOK. Yang pertama, berhenti merokok. Langkah mengelola PPOK adalah berhenti merokok. Yang kedua, obat-obatan.
Dokter mungkin meresep obat-obatan untuk mengelola gejala dan memperbaiki fungsi paru-paru. Yang ketiga, latihan fisik. Program latihan fisik yang terarah dapat membantu meningkatkan daya tahan, memperkuat otot pernapasan, dan meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, terapi oksigen. Pada kasus yang lebih parah, pasien mungkin memerlukan terapi oksigen suplementer untuk membantu mereka bernapas dengan lebih baik. Yang keenam, rehabilitas paru. Program rehabilitas paru dapat membantu pasien belajar mengelola gejala dan meningkatkan fungsi paru-paru mereka. Yang keenam, pencegahan infeksi. Pasien dengan PPOK harus menjaga kebersihan pernapasan dan mencegah infeksi saluran pernapasan yang bisa memperburuk kondisi mereka. Yang ketujuh, diet sehat. Diet yang seimbang dan sehat dapat mendukung kesehatan umum dan membantu pasien PPOK menjaga berat badan yang sehat. Yang kedelapan, manajemen gejala. Pasien perlu membantu gejala dan bekerja sama dengan dokter untuk mengatasi eksebasi atau peningkatan gejala. Yang kesembilan, edukasi. Pendidikan pasien tentang penyakit mereka sangat penting untuk membantu mereka memahami cara mengelola PPOK dengan menghindari pemicu. Yang kesepuluh, dukungan emosional. Mendukung pasien secara emosional juga penting karena PPOK bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka.